Sobat Podcast, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kembali lagi bersama saya, Rizka Riztania, di podcast yang menghadirkan berbagai pembahasan inspiratif, edukatif, dan tentunya relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat penting sekaligus mendalam, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bela negara, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Moderator dengan Mbak Rizka ya. Betul. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan. Saat ini saya kebetulan berprofesi sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan kantor wilayah Lampung, UPT Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung. Kemudian imigrasi dan masyarakatan. Dan saya juga aktif dalam berbagai kegiatan, misalnya pengabdian masyarakat, organisasi kepemudaan, serta kegiatan sosial lainnya. Bagi saya, topik mengenai rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah hal-hal yang sangat penting untuk terus dibicarakan, terutama di tengah dinamika kehidupan modern saat ini. Saya merasa senang bisa hadir di sini untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Oke, terima kasih atas perkenalannya Bapak Muhammad Wildan. Kemudian kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan utama. Nah, menurut Bapak Wildan nih, bagaimana kita mendefinisikan makna rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam konteks kehidupan saat ini? Kalau menurut saya, rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks saat ini, pengorbanan tidak lagi identik dengan perjuangan fisik seperti di masa lalu, namun lebih kepada bagaimana kita berkontribusi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menjaga persatuan, menaati hukum, bekerja dengan integritas, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pengorbanan juga bisa berupa kesediaan untuk mengurangi kepentingan pribadi demi kebaikan bersama, misalnya meluangkan waktu untuk kegiatan sosial, membantu sesama, atau bahkan sekedar menjaga ketertiban di ruang publik. Nah, jika kita lihat nih, masih banyak kan masyarakat yang menganggap bahwa berkontribusi untuk negara adalah tanggung jawab pihak tertentu. Nah, menurut Bapak Wildan nih, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Bahwasannya kontribusi untuk bela negara itu merupakan tanggung jawab sepihak saja. Kalau menurut saya, pandangan tersebut kurang tepat. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan membangun bangsa. Kontribusi tidak harus selalu dalam bentuk besar atau posisi tertentu. Justru kontribusi kecil yang dilakukan oleh banyak orang akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, jika setiap individu memiliki kesadaran untuk disiplin, jujur, dan peduli terhadap lingkungan, maka secara tidak langsung kita sudah berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Oke, bagus banget nih Mas Wildan untuk jawabannya. Nah, kemudian kita beralih yuk ke generasi muda. Nah, menurut Mas Wildan nih, kan kita seringkali muncul kekhawatiran bahwa nilai-nilai seperti rela Hmm, berkorban ini mulai memudar nih di kalangan remaja dan anak muda nih. Nah, menurut ya Mas betul. Wildan nih, tanggapannya seperti apa melihat nilai-nilai bela negara di kalangan muda nih sudah mulai memudar, Mas? Saya melihatnya sebagai tantangan, bukan kemunduran. Generasi muda saat ini hidup di era yang penuh dengan kemudahan dan teknologi, sehingga pola pikir dan cara mereka mengekspresikan diri juga berbeda-beda, Mbak. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki semangat untuk berkontribusi. Banyak generasi muda sekarang yang justru aktif dalam kegiatan sosial, inovasi digital, hingga gerakan kemanusiaan. Yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman yang tepat dan ruang bagi mereka untuk berkontribusi sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Nah, menurut Mas Wildan nih, apa sih bentuk nyata dari sikap rela berkorban tersebut yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa gitu?
Oh, ada banyak, Mbak. Seperti mengutamakan kepentingan umum dalam berbagai situasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang pecah belah, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, hal sederhana seperti datang tepat waktu, bekerja dengan jujur, dan menjaga fasilitas umum juga merupakan bentuk nyata dari sikap rela berkorban. Nah, menurut Mas nih, kan tidak mudah ya untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan sikap mendahulukan kepentingan orang lain menurut versi Mas Wildan ini? Menurut versi saya, tantangan terbesar adalah ego dan kepentingan pribadi. Setiap individu tentu memiliki keinginan dan kebutuhan masing-masing, sehingga terkadang sulit untuk mengalah demi orang lain. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya peran individu dalam masyarakat juga menjadi hambatan. Banyak orang yang merasa bahwa tindakan mereka tidak akan memberi dampak signifikan. Padahal, jika semua orang berpikir seperti itu, maka tidak akan ada perubahan terjadi dong. Nah, menurut Mas Wilan ini gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran diri bahwa kita adalah bagian dari sebuah komunitas yang saling terhubung. Yang kedua, menumbuhkan empati terhadap sesama ketika kita akan lebih mudah untuk berkorban. Yang ketiga, membiasakan diri melakukan hal-hal kecil yang positif. Nah, dari kebiasaan tersebut akan terbentuk karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Oke, menurut Mas Wilan, apakah peran lingkungan juga berpengaruh dalam membentuk sikap rela berkorban? Sangat berpengaruh. Lingkungan Apa tuh, Mas? keluarga, sekolah, dan masyarakat itu memiliki peran besar dalam membentuk karakter seseorang. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kepedulian, maka ia akan lebih mudah mengembangkan sikap rela berkorban. Atau sebaliknya, kalau lingkungan cenderung bersikap bersifat individualis, nah maka nilai tersebut akan sulit tumbuh. Baik dari perbuatan pembahasan kita hari ini terlihat bahwa rela berkorban bukan hanya soal tindakan besar, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bagus banget ya Mas untuk jawabannya nih. Nah, dari pembahasan kita hari ini nih Mas, semuanya ya terlihat bahwa rela berkorban itu bukan hanya soal tindakan, tetapi juga kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ya. Oh betul Mbak, karena konsisten adalah kunci. Tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk berkontribusi. Mulailah dari sekarang, dari diri sendiri, dan dari hal-hal yang sederhana. Oke, bagus banget nih Mas untuk sharing session kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, Mas kira-kira ada nggak sih pesan penutup untuk para pendengar podcast kita kali ini? Pesan saya Mbak, untuk semua audiens podcast kita hari ini, mari kita bersama-sama membubuhkan kembali semangat rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa bangsa ini tidak hanya dibangun oleh para pahlawan di masa lalu, tetapi oleh kita juga di masa sekarang. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat baik akan memberikan dampak besar bagi masa depan bangsa. Terima kasih banyak untuk insight pada podcast kali ini ya, Mas Wilan. Terima kasih atas semua sharing sessionnya pada kali ini ya. Makasih juga Mbak. Semoga sharing session kita hari ini bermanfaat untuk orang banyak ya Mbak ya. Oke, terima kasih untuk sharing sessionnya.
Saya Rizka Distania pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir.